Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man saru ala nahjihi. Wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita, di antara nikmat-nikmat yang paling besar yang wajib bagi kita semua untuk selalu mensyukurinya. Karena kita ketahui bersama, tidak semua manusia Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam juga kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai suri tauladan terbaik bagi kita semua. Siapapun yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan baginya kecuali dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, kecuali dengan mengikuti petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama mempelajari bersama hadis dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi, qala min alwahinah, faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya 'alayka ma aflahta abada. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di tangannya terdapat gelang dari kuningan. Maka beliau bertanya, apa ini? Laki-laki tersebut menjawab, ini untuk mengobati penyakit al-wahinah. Beliau pun kemudian bersabda kepada lelaki tersebut, inzi'ha, lepaskanlah gelang itu, karena sesungguhnya ia tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Sesungguhnya jika engkau mati sedangkan gelang ini masih ada padamu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bihi, atau sanad yang hasan. Sebelumnya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Asy-Syaikh di sini, fa fi hadzal hadits dalilun ala iddati fawaid. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat dalil atas beberapa faidah yang beliau kemudian sebutkan setelahnya. Alhamdulillah, kita sama-sama telah mempelajari faidah yang pertama, begitupun faidah yang kedua, dan insya Allah kita akan memulai pembahasan di pertemuan kita di malam hari ini dengan membahas faidah yang ketiga dan seterusnya. Nah, tafadhal. أن الأسباب التي لا أثر لها بمثلة الشرع أو عادة أو تجربة لا ينتفع الإنسان. Naam. Faidah yang ketiga, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya al-asbabul lati la athara laha bimuqtada syar'i aw al-'adati aw at-tajribati la yantafi'u bihal insan. Sebab-sebab ikhtiar pengobatan yang tidak memiliki pengaruh
yang tidak memiliki pengaruh berdasarkan ketetapan syariat. Ini yang pertama, berdasarkan ketetapan syariat. Artinya pengaruhnya itu ditentukan oleh syariat. Kalau syariat menentukan bahwa pengobatan tersebut, obat tersebut diizinkan melalui dalil-dalil baik dari Al-Quran, begitupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah kemudian kita boleh menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab untuk sampai kepada akibat. Kemudian selain daripada itu awil adah atau al-adah, kebiasaan. Hukumnya Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, dan akan dijelaskan lebih detail berikutnya. Kemudian yang ketiga, at-tajribah. At-tajribah ini biasanya eksperimen, dilakukan percobaan terlebih dahulu. Dan kebanyakan kalau kita berbicara tentang eksperimen, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya medis atau hal-hal yang terkait dengan sains. Di sini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan rumusan kepada kita. Memberikan rumusan kepada kita agar bagaimana kemudian sebab-sebab yang kita lakukan untuk sampai kepada akibat itu diizinkan oleh syariat, dibenarkan di dalam agama, atau sebab itu bisa mendatangkan manfaat, harus lolos dari salah satu dari tiga saringan. Harus lolos dari salah satu dari tiga saringan. Saringan yang pertama adalah saringan syariat, asy-syar'u, yang beliau jelaskan di sini. Ya. Artinya sebab-sebab yang kita tempuh untuk sampai kepada akibat. Ya. Sebagaimana orang misalnya yang menggunakan jimat, dia meyakini bahwa jimat itu adalah sebab yang mungkin atau yang dia yakini bisa menyampaikannya kepada akibat, dengan jimatnya dia bisa selamat. Seorang pedagang dengan jimatnya dagangannya bisa lebih laris. Artinya ketika dia mengambil jimat tersebut, dia jadikan sebagai sebab. Kaidah yang pertama berdasarkan dalil, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saringannya melalui asy-syar'u, melalui syariat. Apakah sebab-sebab tersebut ada dalilnya atau tidak? Ada dalilnya. Kalau kita berbicara tentang dalil, artinya dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Adakah dalil yang menjelaskan bahwa sebab yang kita lakukan memiliki athar, memiliki dampak terhadap akibat yang kita harapkan. Maka contoh yang benar yang kemudian dijadikan sebagai sebab yang diizinkan melalui syariat, artinya melalui wahyu, melalui dalil, di antaranya misalnya berobat dengan mengkonsumsi madu. Ini sebab yang diizinkan oleh syariat. Dijelaskan di dalam Al-Quran, fihi syifa'ul linnas. Di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia. Berobat juga dengan habbatus sauda misalnya. Ketika kita berobat, kita mengambil sebab. Berobat dengan madu, berobat dengan habbatus sauda, meminum air zam-zam, termasuk di dalamnya. Dijelaskan di dalam dalil. Dan melakukan ruqyah syar'iyyah. Melakukan ruqyah syar'iyyah. Ini semua di antara sebab-sebab yang ditetapkan oleh syariat untuk mendapatkan kesehatan. Untuk mendapatkan kesehatan. Maka jika ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil sebab-sebab tersebut,
Ya. Dan tetap bertawakal kepada yang menjadikan perkara-perkara tersebut sebagai sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang mengambil sebab yang diizinkan di dalam agama. Ini yang pertama. Contohnya misalnya yang gagal lolos melalui saringan tersebut. Di antara contohnya yang gagal lolos melalui saringan syariat. Orang-orang yang menggunakan jimat. Orang-orang yang menggunakan jimat. Jimat rajah misalnya. Yang mungkin biasa dia gunakan di dalam rumahnya. Atau dia kenakan di tubuhnya. Di tangannya misalnya. Atau di kakinya. Atau di lehernya. Dia kalungkan di lehernya. Atau dia kenakan di perutnya. Ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Dengan tujuan agar dia terhindar dari malapetaka. Agar dia terhindar dari malapetaka. Nah, ini di antara sebab yang tidak diizinkan oleh syariat. Kenapa? Kalau kita meminta kepada orang yang menggunakan perkara tersebut, mana dalilnya? Maka mereka tidak akan bisa mendatangkan dalil terkait dengan menggunakan jimat. Bahkan yang akan kita temukan adalah dalil sebaliknya. Dalil sebaliknya. Kalau ditanyakan kepada mereka, bisakah kalian menjelaskan secara ilmiah bagaimana caranya, bagaimana prosesnya jimat itu kemudian bisa menolak bala atau bisa mengangkat bala? Mereka juga tidak akan bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa jimat itu bisa menolak bala atau bisa mendatangkan manfaat. Maka ini di antara contoh yang gagal lolos melalui saringan syariat. Yang kedua yang dijelaskan di sini oleh Asy-Syaikh, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awil adah atau al-adah, sunnatullah, hukumnya Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Dan biasanya kalau dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, ini terkait dengan ilmu fisika, ilmu yang sifatnya logika, ilmu yang sifatnya logika. Ya, banyak perkara-perkara yang sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Memang kalau kita periksa misalnya apakah ada dalilnya secara spesifik perkara-perkara tersebut, kita tidak akan temukan. Tetapi perkara-perkara tersebut masuk akal dan memang sudah merupakan sunnatullah, ayatullah, ayat-ayat Allah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syariah, ada kauniyah. Ada syariah, ada kauniyah. Yang syariah yang berasal dari Al-Qur'an, yang berasal dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain daripada itu, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Jadi sunnatullah pada benda yang masuk akal fungsinya. Yang masuk akal fungsinya. Contohnya misalnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan jaket yang tebal di musim dingin. Ini masuk akal atau tidak masuk akal? Kita menggunakan jaket yang tebal di musim dingin. Masuk akal. Kenapa kita menggunakan jaket yang tebal? Karena cuacanya dingin. Dingin. Contoh yang lain. Motor-motor yang kita parkirkan di depan rata-rata dikunci stang. Betul? Apa tujuannya? Untuk keamanan, lebih aman. Masuk akal atau tidak masuk akal? Ini sebab. Apa yang kita lakukan itu adalah sebab. Tidak ada memang kalau kita mau periksa perintah di dalam Al-Quran mengkunci motor, kunci stang motor, tidak ada. Di dalam sunnah juga tidak ada. Tetapi masuk akal. Sebab yang biasa kita lakukan. Berbeda sama orang yang menggunakan jimat.
Berbeda dengan orang yang menggunakan jimat. Akal kita tidak bisa menerima. Benang yang digunakan sebagai jimat digunakan di tangan, digunakan di leher, di perut, di kaki. Bagaimana caranya? Proses apa yang terjadi sehingga perkara-perkara yang kita gunakan itu bisa menolak datangnya bala, atau bisa mengangkat bala, atau bisa melariskan dagangan? Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menjelaskan. Akal kita tidak bisa menerima perkara tersebut. Apalagi kalau kita berbicara tentang dalil yang ada malah sebaliknya. Maka di antara contoh yang gagal yang banyak juga terjadi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin biasa kita saksikan atau biasa kita dengarkan. Biasanya ketika ada bayi yang baru lahir. Ada bayi yang baru lahir. Biasanya ada orang tua yang sengaja menaruh gunting di bawah bantal bayi tersebut. Menaruh gunting di bawah bantal bayi tersebut. Kenapa? Apa tujuannya? Agar bayinya tidak diganggu jin, tidak diganggu oleh syaitan. Secara spesifik di kita, agar tidak diganggu oleh kuntilanak katanya. Agar tidak diganggu oleh kuntilanak. Masuk akal atau tidak masuk akal? Secara logika. Tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Bagaimana mungkin jin kita bisa tusuk pakai gunting? Ya. Tidak masuk akal. Kuntilanak katanya mau ditusuk pakai jin. Ketika kuntilanaknya pakai gunting ketika kuntilanaknya muncul. Ini perkara-perkara yang tidak masuk akal. Apalagi kalau kita berbicara tentang dalil. Yang ketiga yang disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh adalah at-tajribah. At-tajribah adalah eksperimen yang biasanya atau kebanyakannya sifatnya adalah medis atau klinis. Medis atau klinis. Jadi terbukti secara medis. Terbukti secara sains bahwa perkara-perkara tersebut bisa dijelaskan secara ilmiah, kemudian dijadikan sebagai sebab. Contoh misalnya yang dibolehkan obat yang biasa kita bawakan, obat paracetamol untuk menurunkan panas. Mungkin kalau kita yang diminta untuk menjelaskannya, kita sulit untuk menjelaskannya. Tapi kalau kita minta kepada ahlinya, minta kepada dokter untuk menjelaskan kenapa paracetamol kemudian bisa dijadikan sebagai sebab untuk menurunkan demam. Mereka bisa menjelaskan secara ilmiah. Ada ahlinya yang bisa menjelaskan secara ilmiah. Contohnya juga tindakan-tindakan operasi pada penyakit-penyakit tertentu. Ini juga bisa dijelaskan secara ilmiah oleh ahlinya. Di antara contoh yang gagal lolos melalui saringan ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Gelang kuningan untuk menyembuhkan penyakit rematik. Gelang kuningan untuk menyembuhkan penyakit rematik. Ini tidak ada yang bisa menjelaskan secara ilmiah. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan. Kemudian disebutkanlah apa alasan dia menggunakan perkara tersebut, dan Nabi mengingkari apa yang dilakukan. Termasuk juga di dalamnya sampai betul-betul bisa dijelaskan secara ilmiah oleh ahlinya. Termasuk juga di dalamnya kalung magnet yang diklaim menolak radiasi tanpa uji klinis yang diakui. Harus ada orang yang betul ahli di bidang tersebut yang bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa kalung-kalung magnetik yang sekarang diklaim bisa
menyembuhkan, dan lain sebagainya, harus ada orang yang ahli di bidang tersebut, dokter tentunya, yang bisa menjelaskan secara klinis bahwa perkara-perkara tersebut bisa dijadikan sebagai sebab. Kalau tidak, kalau hanya sebatas orang-orang yang berusaha untuk melariskan dagangannya karena pintar beretorika, pintar berbicara, tidak bisa berdasarkan perkara-perkara tersebut. Tidak bisa berdasarkan apa yang mereka sampaikan. Harus ahlinya yang menyampaikan. Kalau betul bisa dibuktikan secara klinis, baru kemudian kita bisa menggunakan atau menjadikannya sebagai sebab. Tapi kalau tidak bisa, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus lebih khawatir tergelincir melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mencoba-coba. Hindari sampai ahlinya, tentunya dokter yang ahli di bidang tersebut, bisa menjelaskan secara ilmiah, secara klinis bahwa kalung-kalung magnetik, gelang-gelang magnetik yang biasanya banyak digunakan di zaman kita ini betul-betul bisa dijadikan sebagai sebab untuk sembuh atau menolak penyakit. Bersamaan dengan itu, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perkara-perkara yang diizinkan untuk kemudian kita jadikan sebagai sebab, kita tidak bertawakal kepadanya. Kita bertawakal kepada Allah. Kenapa kita bertawakal kepada Allah? Karena Allah lah yang mengizinkan, yang menciptakan sebab-sebab tersebut, dan mengizinkan kita untuk menggunakan sebab-sebab tersebut untuk sampai kepada akibat yang kita harapkan. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang kemudian kita jadikan sebagai sebab di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam kehidupan beragama kita, maka perlu untuk kita menjadikan 3 perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebagai saringan agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. أن ليس الخلق والشبهة لدفع البلاء أو رفعه من الشرك بقوله لو مت وهي عليك ما أصبحت أبدا وانتفاع الفلاح دليل على الغيبة والخسران. ولكن هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ سبق لنا عند الترجمة أنه يختلف بحسب اعتقاد صاحبه. Nah, faidah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh dari hadis tersebut, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna lubsal halqati wa shibhiha lidaf'il bala'i aw raf'ihi min asy-syirk liqaulihi law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada wa intifa'ul falahi dalilun ala al-khaybati wal khusran. Walakin hal hadha syirkun akbar aw asghar? Sabaqa lana 'inda at-tarjamati annahu yakhtalifu bihasabi i'tiqadi sahibihi. Bahwasanya memakai gelang dan yang serupa dengannya untuk menolak bala sebelum terjadi atau mengangkat bala setelah bala itu terjadi adalah termasuk kesyirikan. Berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau mati sedangkan gelang itu masih ada padamu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan kata Syekh, peniadaan keberuntungan adalah dalil atas kegagalan dan kerugian, kebinasaan yang didapatkan oleh seorang di akhirat. Akan tetapi, kata Syekh, apakah perbuatan ini termasuk syirik besar atau syirik kecil? Ya, penjelasan berkenaan dengan hal tersebut sudah kita jelaskan pada saat membahas tentang penamaan bab. Bahwa status hukumnya, apakah syirik besar ataukah syirik kecil, itu tergantung pada keyakinan pelakunya.
Tergantung pada keyakinan pelakunya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 poin utama yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di faidah yang keempat ini. Yang pertama, kaitan antara kalimat ma aflahta abada dengan kesyirikan. Ya. Kaitan antara kalimat tidak akan beruntung selama-lamanya dengan kesyirikan. Karena Syekh di sini mengkategorikannya sebagai kesyirikan melalui sabdanya Nabi, "Lau mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Kalau engkau mati sedangkan jimat itu masih ada padamu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Bagaimana ulama kita, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kemudian menyimpulkan bahwa memakai gelang jimat atau memakai jimat itu adalah syirik hanya dari kalimat engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalimat di dalam hadis, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin kemudian mengatakan bahwa ini adalah kesyirikan. Apa kaitan antara kalimat engkau tidak akan beruntung selamanya dengan kesyirikan? Di dalam Al-Quran, begitupun di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, intifa'ul falah, ketiadaan keberuntungan, keselamatan secara mutlak, secara abadi di akhirat adalah ancaman yang dikhususkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya, ancaman yang dikhususkan seorang yang tidak akan pernah beruntung selama-lamanya di akhirat, ini ancaman untuk orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Adapun maksiat-maksiat yang lainnya, yang levelnya masih di bawah kekufuran, yang levelnya masih di bawah kesyirikan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama pelakunya min ahli tauhid, masih orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka statusnya tahtal masyiah, sesuai dengan kehendaknya Allah, dan pasti akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaupun misalnya pelaku-pelaku dosa-dosa besar yang levelnya di bawah kesyirikan itu disiksa di neraka, maka siksanya di neraka untuk sementara, bukan untuk selama-lamanya. Siksa di neraka untuk selama-lamanya hanya orang-orang kafir dan orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menegaskan ma aflahta abada, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya, maka para ulama kita mengklasifikasikan dosa memakai gelang tersebut sama dengan dosanya orang-orang yang kufur, sama dosanya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dosa kesyirikanlah yang membuat seseorang merugi selama-lamanya di akhirat. Ya, oleh karenanya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengkategorikannya sebagai kesyirikan. Karena disebutkan di dalam hadisnya Nabi SAW, orang yang melakukan hal tersebut sementara dia belum taubat, kemudian dia meninggal, maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan keberuntungan tidak akan beruntung selama-lamanya ini buat orang-orang kafir dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang mungkin perlu untuk kita sedikit pertegas, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perincian berkenaan dengan kapan orang yang menggunakan jimat dan yang serupa dengannya
apa yang dia lakukan itu adalah syirik besar atau syirik kecil. Ya. Sehingga ini perlu untuk kita ketahui. Sehingga kemudian kita tidak bermudah-mudah untuk mengkafirkan seseorang. Karena orang yang terjerumus, seorang mukmin yang terjerumus melakukan syirik besar, maka hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Beda dengan syirik kecil. Beda dengan syirik kecil. Syirik kecil min akbaril kabair. Di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari min dairatil Islam, dari agama Islam. Maka perlu. Oleh karenanya dijelaskan oleh para ulama kapan orang yang menggunakan jimat dia melakukan syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan jika pelakunya meyakini bahwa jimat itulah yang memberikan kesembuhan kepadanya kalau misalnya dia sakit. Jimat itulah yang secara langsung memberikan perlindungan kepadanya. Lepas dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya terjerumus melakukan syirik besar. Syirik besar. Dan ini hukumnya keluar dari agama Islam. Nah, kalau syirik kecil, jika pelakunya meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang melindunginya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dia berkeyakinan atau dia menganggap bahwa jimat yang dia gunakan itu sebagai syarat, itu sebagai sebab, itu sebagai perantara agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, memberikan kesehatan, kesembuhan kepada dirinya. Maka orang yang melakukan hal tersebut terjerumus melakukan syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak jadikan sesuatu tersebut sebagai sebab. Baik secara syar'i, begitupun secara qadari. Secara syar'i artinya ada dalilnya. Perkara-perkara tersebut ada dalilnya bahwa bisa dijadikan sebagai sebab. Seperti madu, habbatus sauda dan yang lainnya yang kita sebutkan. Begitupun secara qadari. Secara qadari bisa dibuktikan secara ilmiah, masuk akal ketika sesuatu itu dijadikan sebagai sebab. Ya. Kapan lepas dari dua hal ini? Ketika tetap dia menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia pun berkeyakinan bahwa Allah lah yang menolak bala, Allah lah yang mengangkat bala, Allah lah yang memberikan manfaat kepada dirinya. Namun dia keliru di dalam mengambil sebab sehingga terjerumus melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. أنا الأعمال بالخواتيم قوله لو مت وهي عليك فعرف أنه لو أقلع عنها قبل الموت لم تضره لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن يذهب. نعم. أن الأعمال بالخواتيم. Faidah yang kelima yang disebutkan oleh Syekh dari hadis yang mulia tersebut, bahwa amal perbuatan itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai berdasarkan penghabisannya, dinilai berdasarkan penutupnya. Bagaimana kita beramal di akhir hayat kita. Bagaimana kita beramal di akhir hayat kita. Berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wassalam, lau mitta wa hiya alaika, seandainya engkau mati sedangkan gelang tersebut masih ada padamu, ma aflahta abada, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Maka dari sini diketahui, kata Syekh, bahwa seandainya dia melepaskannya
artinya dia bertaubat darinya sebelum kematian tiba, niscaya dosanya di masa lalu tidak akan membahayakannya. Kalau dia bertaubat, ya, tidak akan membahayakannya. Karena sesungguhnya manusia itu apabila ia bertaubat sebelum meninggal, maka ia menjadi seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. At-taibu minadz-dzamb kaman la dzambalah. Kata Nabi SAW. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertobat dari dosa, dosa apapun itu. Dosa apapun itu. Selama taubatnya adalah taubatun nasuha. Maka seakan-akan dia atau dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmat yang Allah miliki, Allah mengampuni semua dosa selama kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Namun perlu digarisbawahi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah bahwa innamal a'malu bil khawatim, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa amalan itu dinilai berdasarkan kesudahannya, berdasarkan akhirnya. Jangan kemudian dijadikan sebagai dalil untuk kita kemudian bermudah-mudah. Untuk kemudian kita bermudah-mudah. Mungkin karena merasa masih muda, masih merasa sehat walafiat. Kemudian kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai berdasarkan kesudahannya, dinilai berdasarkan akhir-akhirnya saja. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara para ulama kita menasihatkan bahwa apa yang selama ini kita perjuangkan, apa yang selama ini kita pelajari, apa yang selama ini kita kaji, kita amalkan, di banyak keadaan seperti itulah kita akan berakhir di dunia. Seperti itulah kita akan berakhir di dunia. Suatu ketika ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di tengah-tengah sahabatnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali Allah sudah tetapkan tempat kembalinya. Apakah dia akan kembali ke neraka ataukah dia akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua takdir sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Takdir kita semua sudah Allah tetapkan. Siapa yang ahlul jannah, siapa yang ahlun nar. Siapa yang penghuni surga, siapa yang penghuni neraka. Wal iyadzu billah. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Sudah Allah takdirkan. Oleh karenanya, ada di antara sahabat, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala nattakilu wa nad'al amal?" Di riwayat yang lain, "Fafima al-amal?" Kalau seperti itu ya Rasulullah, kenapa kita tidak pasrah saja? Kenapa kita harus beramal? Kenapa kita tidak pasrah saja? Kenapa kita harus beramal? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian karena setiap orang, setiap manusia Allah akan mudahkan menuju kepada takdirnya.
Allah akan mudahkan menuju kepada takdirnya. Apa maknanya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassiru lahu li amali ahli sa'adah." Kalau orang tersebut Allah tentukan sebagai ahlus sa'adah, artinya ahlul jannah, sebagai penghuni surga, maka Allah akan mudahkan baginya untuk beramal selama hidupnya dengan amalannya penghuni surga. Amma man kana min ahli syaqawah fayuyassiru lahu li amali ahli syaqawah. Sebaliknya, kalau orang-orang tersebut takdirnya adalah penghuni neraka, maka selama hidupnya Allah akan mudahkan baginya untuk beramal dengan amalannya ahlun nar, penghuni neraka. Oleh karenanya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak tahu juga, tidak bisa menjelaskan kepada sahabatnya siapa yang ahlul jannah dan siapa yang ahlun nar, tidak. Tetapi Nabi memberikan tanda-tanda. Tanda-tanda ini wahyu yang datangnya dari Allah. Bisa kemudian kita mengukur diri kita. Sudah sejauh mana sampai hari ini kita beramal? Apakah amalan kita masih didominasi dengan amalannya penghuni neraka? Wal'iyadzubillah. Atau sebaliknya, amalan kita sudah didominasi dengan amalannya penghuni surga. Kalau yang pertama ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu khawatir. Tapi jangan putus asa. Kita perlu khawatir terhadap diri kita. Ini tanda-tanda. Tapi selama Allah masih mengizinkan kita untuk hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk berubah. Allah masih memberikan kesempatan untuk berubah. Kita berusaha untuk berubah. Pelajari tanda-tanda tersebut. Oleh karenanya penting sekali bermuhasabah. Kita memeriksa diri kita, mengoreksi diri kita. Sudah sejauh mana amalan yang saya lakukan? Dosa-dosa yang saya lakukan apakah lebih banyak dibandingkan maksiat-maksiat yang saya lakukan? Apakah lebih banyak dibandingkan amal-amal saleh yang saya lakukan? Ketika kita menemukan diri kita bahwa dosa-dosa masih lebih mendominasi, khawatir terhadap diri kita. Kita berubah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan diri kita amalan-amalan yang biasa yang banyak kita lakukan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kebaikan, maka minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan terlebih dahulu azan Isya, baru sedikit kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Nah. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kembali kita sedikit melanjutkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apakah seseorang itu potensinya min ahli sa'adah atau potensinya min ahli syaqawah, termasuk min ahli jannah atau min ahli nar. Kita harus mengukur diri kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih merasa dosa kita masih banyak, lebih dominan dibandingkan amal soleh kita, segera kita untuk kembali kepada Allah, bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau pada posisi yang kedua, kita mungkin merasa pede bahwa amal soleh kita sudah lebih dominan dibandingkan maksiat yang kita lakukan, maka ada perkara yang perlu kita hati-hati di dalamnya. Ada perkara yang perlu untuk kita lakukan dan ada perkara yang perlu kita hati-hati di dalamnya. Perkara yang perlu kita lakukan ketika berada di posisi tersebut adalah meminta keistiqomahan kepada Allah.
Karena tidaklah mungkin kita berada di posisi tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta keistiqomahan agar Allah menjaga kita berada di atas ketaatan. Dan minta keberkahan. Minta keberkahan. Selain minta keistiqomahan, minta keberkahan. Karena hakikat daripada al-barakatu dawamul khairi wa nama'uhu. Ketika kebaikan itu menetap pada seseorang dan kebaikan itu bertingkat, kebaikan itu bertambah. Ini hakikat dari keberkahan. Jadi minta keistiqomahan kepada Allah, minta keberkahan dari setiap amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud menceritakan sampai-sampai beliau bersumpah, "Fawalladzi la ilaha ghairu." Demi zat yang tidak ada yang berhak disembah selain daripadanya. Demi Allah Subhanahu wa taala. "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah." Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang senantiasa beramal dengan amalannya para penghuni surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira. Sampai-sampai jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta saja. Hanya satu hasta saja. Jarak yang sangat sedikit. Amalannya adalah senantiasa amalannya ahlul jannah. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayasbiqu alaihi alkitab." Namun takdirnya mendahuluinya. Fayuhtimu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sehingga dia di akhir hidupnya beramal dengan amalannya ahlun nar, penghuni neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Demi Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar." Sesungguhnya ada di antara kalian yang senantiasa beramal dengan amalannya para penghuni nar, penghuni neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira. Sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka itu hanya satu hasta saja, satu hasta. Jarak yang sangat pendek. Fayasbiqu alaihi alkitab. Namun dia didahului oleh takdirnya. Fayuhtamu bi'amali ahli jannah. Sehingga di akhir-akhir hidupnya dia beramal dengan amalannya para penghuni surga. Fayadkhuluha. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Ketika seorang hamba Allah berikan hidayah, berada di atas kebaikan, kita harus sadar itu pemberian dari Allah. Itu tidak ada sama sekali dari upaya yang kita lakukan. Itu pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah, siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan siapa yang tidak Allah kehendaki, maka Allah tidak akan berikan kepada mereka. Selalu kita dengarkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah kehendaki hidayah baginya, tidak ada yang akan bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah kehendaki kesesatan baginya, tidak ada siapapun yang bisa memberikan hidayah kepada mereka. Jadi kalau kita Allah takdirkan hari ini berada di atas kebaikan, mintalah keistiqomahan kepada Allah, mintalah keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendawamkan kita berada di atas kebenaran, berada di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa berbuat dengan yang lebih baik lagi. Berbuat dengan yang lebih baik lagi. Ini tanda keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Posisi yang kedua yang tidak boleh ada pada kita, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbangga
bahwa kita berada di atas kebaikan. Ketika kita berbangga bahwa kita berada di atas kebaikan. Tidak patut bagi seorang mukmin berbangga, membangga-banggakan dirinya ketika dia berada di atas kebaikan. Karena seorang mukmin sejati yang yakin kepada Allah, yakin kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sangat meyakini, sangat mengimani bahwa kondisinya pada hari ini adalah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Hadiahkan kepadanya. Tidak ada daya dan upaya yang bisa kita lakukan kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan adalah sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, i'malu, beramallah, berbuat baiklah ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang selama ini kita tekuni, apa yang selama ini kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan umur kita untuk melakukan perkara-perkara tersebut, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menghabiskan kehidupan kita di dunia dengan perkara-perkara tersebut. Oleh karenanya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara guru kita yang kemudian menasihatkan, jangan pernah bosan belajar tauhid. Jangan pernah bosan mempelajari kitabut tauhid, al-usulus thalasah, al-qawaidul arba', usulus sittah, dan kitab-kitab tauhid yang lainnya. Mungkin ada yang mengatakan, saya sudah pernah mempelajarinya. Pelajari lagi, isi hidup kita dengan mempelajarinya, isi hidup kita dengan mengkajinya. Tujuannya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memanfaatkan waktu dengan perkara yang paling mulia, dengan perkara yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita berharap kita menghabiskan waktu kita pada perkara-perkara tersebut. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk ahlul jannah, termasuk para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akhiri kehidupannya di dunia dengan penghabisan yang husnul khatimah, penghabisan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dituliskan oleh Syekh rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita terus istiqamah, berada di atas kebaikan, berada di atas al-haq, dan berupaya untuk melakukan yang lebih baik lagi. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.